Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita sederhana bernama Aisyah. Ia berasal dari keluarga biasa, tanpa harta melimpah atau keturunan terpandang. Namun, satu hal yang membuatnya dikenal di seluruh penjuru kota adalah ilmunya yang luas dan akhlaknya yang menyejukkan. Aisyah bukan sekadar seorang wanita yang menjalani hidup tanpa arah. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecintaan luar biasa terhadap ilmu agama. Ia belajar dengan penuh ketekunan, menghafal ayat-ayat suci, memahami hadis, dan mendalami makna di balik setiap ajaran yang ia pelajari. Berkat kesungguhan dan keikhlasannya, ia tumbuh menjadi seorang ustadzah yang dihormati oleh banyak orang. Setiap pagi, rumah kecilnya selalu dipenuhi oleh anak-anak dan ibu-ibu yang ingin menimba ilmu darinya. Dengan suara lembut dan penuh kasih, Aisyah mengajarkan mereka tentang akidah, akhlak, dan cara menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama. Ia tidak hanya berbicara, tetapi juga memberi contoh nyata dalam kesehariannya. Kesederhanaannya bukan sekadar tampilan luar, melainkan bagian dari keyakinannya bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Nama Aisyah semakin dikenal sebagai sosok wanita syalihah yang bukan hanya cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga berhati lembut dan penuh kasih. Ketenarannya sebagai seorang ustadzah yang dihormati membuatnya menjadi buah bibir, bahkan di kalangan orang-orang terpandang di kota itu. Salah satunya adalah keluarga Bima, seorang pria dari keluarga kaya raya yang hidup dalam kemewahan, tetapi dikenal sebagai orang yang sangat materialistis. Bima bukan pria yang religius. Baginya, harta dan status sosial adalah segalanya. Namun, keadaan memaksa keluarganya untuk mencari cara memperbaiki citra mereka. Beberapa waktu sebelumnya, nama baik keluarga mereka sempat tercoreng akibat skandal bisnis yang melibatkan Pak Surya, ayah Bima. Meskipun mereka memiliki kekayaan melimpah, kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap keluarga mereka mulai memudar. Di tengah kejatuhan itulah, nama Aisyah muncul sebagai solusi terbaik. Seorang ustadzah yang dihormati, dengan reputasi tanpa celah. Jika Bima menikahinya, maka keluarga mereka akan kembali dihormati. Orang-orang akan melupakan skandal yang pernah terjadi, menggantinya dengan kisah seorang pria kaya yang akhirnya menemukan jalan menuju kebaikan melalui istrinya yang syalihah. Tanpa banyak pertimbangan, lamaran pun segera diajukan. Aisyah, yang selalu meyakini bahwa pernikahan adalah bagian dari takdir yang harus dijalani dengan ikhlas, menerima pinangan itu meski dalam hatinya ada sedikit keraguan. Ia tahu bahwa Bima bukan pria yang memiliki pemahaman agama yang kuat. Ia juga sadar bahwa keluarga Bima hidup dalam lingkaran kemewahan yang jauh berbeda dari kehidupannya yang sederhana. Namun, ia tetap percaya bahwa pernikahan adalah ladang dakwah, tempat di mana ia bisa menanam kebaikan dan membawa perubahan. Pernikahan Aisyah dan Bima digelar dengan megah, berbeda jauh dari kehidupan sederhana yang biasa Aisyah jalani. Gaun pengantin yang ia kenakan begitu indah, dihiasi perhiasan mahal yang bahkan ia sendiri merasa tidak pantas memakainya. Para tamu dari kalangan pejabat, pengusaha, dan orang-orang kaya berdatangan, memberi selamat dengan senyum penuh kepura-puraan. Bu Ratna, Ibu Bima, meskipun menerima Aisyah sebagai menantu, sebenarnya masih menyimpan keraguan. Baginya, seorang wanita dari keluarga biasa seperti Aisyah tidak pantas masuk ke dalam keluarga mereka. Ia takut jika menantu barunya itu tidak bisa mengikuti gaya hidup mereka yang penuh kemewahan. Sementara Pak Surya hanya diam, lebih fokus pada citra keluarga yang mulai membaik sejak kabar pernikahan ini tersebar. Dan benar saja, tak lama setelah pernikahan itu, nama keluarga Bima kembali terangkat. Orang-orang mulai melupakan skandal yang pernah terjadi, menggantikannya dengan kekaguman terhadap Aisyah yang kini menjadi bagian dari keluarga tersebut.
Undangan kajian keagamaan semakin sering datang ke rumah mereka, dan banyak orang yang kini memandang keluarga Bima dengan hormat. Beberapa bulan setelah pernikahannya, kehidupan Aisyah mulai terasa seperti neraka. Bukan karena ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan rumah megah atau gaya hidup kaya raya, tetapi karena setiap harinya ia harus menelan hinaan, ejekan, dan perlakuan dingin dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Di rumah besar itu, Aisyah bukan diperlakukan sebagai istri seorang pria terpandang, melainkan lebih seperti seorang tamu yang tidak diinginkan. Mertuanya, Bu Ratna dan Pak Surya, hampir setiap hari menyindirnya. Suaminya sendiri, Bima, juga tidak pernah memperlakukannya dengan kasih sayang. Sejak awal, Aisyah tahu bahwa pernikahan ini bukan didasari cinta. Ia sadar bahwa keluarga Bima hanya memanfaatkannya untuk mengembalikan nama baik mereka. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa penghinaan demi penghinaan akan menjadi makanan sehari-harinya. Kampungan sekali seleramu, Aisyah, mau ke acara resmi pakai baju seperti ini? Apa kata orang nanti? Sindir Bu Ratna sambil melipat tangan di dadanya. Hari itu, Aisyah bersiap untuk menghadiri acara keluarga besar. Ia memilih gamis sederhana berwarna lembut, yang menurutnya sudah cukup sopan dan layak. Namun, bagi Bu Ratna, busana itu dianggap terlalu kuno dan tidak mencerminkan status sosial mereka. Lihat menantu keluarga lain. Mereka tahu cara berpakaian yang elegan. Bukan seperti ini. Kamu pikir kamu masih di kampung? Lanjutnya dengan suara sinis. Aisyah hanya bisa menundukkan kepala. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Baginya, menjawab hanya akan memperpanjang perdebatan yang tak perlu. Pak Surya tidak terlalu ikut campur, tapi ia juga tidak pernah membela Aisyah. Baginya, selama citra keluarga mereka sudah kembali bersih, urusan lainnya tidak perlu ia pikirkan. Namun, hinaan dari mertua masih belum seberapa dibanding perlakuan Bima. Jika di luar rumah Bima berusaha menjaga image sebagai pria yang kini lebih baik, di dalam rumah, ia adalah suami yang dingin dan tak peduli. Ia jarang berbicara dengan Aisyah, dan jika berbicara pun hanya untuk menyindirnya. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama di meja makan besar yang penuh dengan hidangan mahal, Bima tiba-tiba tertawa sinis. Lihat cara kamu makan, Aisyah. Masih seperti orang kampung. Bisa tidak sih, belajar sedikit bagaimana bersikap anggun? Katanya sambil menatapnya dengan tatapan merendahkan. Bu Ratna ikut tertawa kecil. Menambahkan, memang sulit mengubah kebiasaan orang kampung. Nak, meskipun sudah tinggal di rumah mewah, tetap saja kelihatan kuno. Aisyah menahan air matanya. Ia tidak menyangka bahwa suaminya sendiri tega mempermalukannya di depan mertua dan para pelayan rumah. Ia menggigit bibirnya, berusaha menelan sakit hati yang makin menyesakkan dada. Bukan hanya soal cara makan, tapi hampir semua yang Aisyah lakukan selalu salah di mata mereka. Ia sering dipermalukan karena caranya berbicara yang dianggap terlalu lembut dan tidak tegas, karena pilihannya yang tetap mengenakan pakaian sederhana, bahkan karena kebiasaannya bangun pagi untuk sholat tahajud. Suatu hari, saat Aisyah sedang sholat malam di salah satu sudut rumah, Bima yang baru pulang dari pesta bersama teman-temannya melihatnya. Ia mendengus kesal. Kamu ini hidup di zaman apa sih? Sudah tengah malam, masih saja ribut dengan doa-doa seperti itu. Orang-orang sudah tidur atau bersenang-senang, kamu malah sibuk sujud di lantai. Ejeknya sebelum berjalan melewatinya dengan langkah gontai. Aisyah hanya bisa menghela napas panjang. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena ia menyesal menikahi Bima, tetapi karena ia merasa semakin asing di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Setiap hari, Aisyah merasa semakin sendirian. Ia tidak punya tempat untuk mengadu. Orang tuanya jauh di kampung dan ia tidak ingin membuat mereka khawatir. Ia sering menghabiskan waktu di kamarnya, berdoa dan membaca Al-Quran untuk menguatkan hati. Namun, bahkan di saat ia berusaha menenangkan diri, hinaan terus datang. Kamu ini tidak bosan, ya? Setiap hari baca kitab terus. Sudah modern, Aisyah. Buka pikiranmu sedikit, kata Bu Ratna suatu hari saat melihat Aisyah duduk di ruang tamu dengan mushaf di tangannya.
Aisyah tersenyum tipis. Ia tidak menjawab, hanya menatap halaman yang terbuka di tangannya, mencoba mengabaikan luka yang semakin menganga. Di rumah yang begitu besar, dengan segala fasilitas mewah, Aisyah merasa menjadi orang paling miskin. Miskin kasih sayang, miskin penghormatan, dan miskin kebahagiaan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal, Allah tidak akan membiarkan kesabaran dan keteguhannya sia-sia. Tetapi sampai kapan ia harus bertahan dalam penghinaan ini? Sampai kapan ia harus menelan luka demi mempertahankan rumah tangga yang penuh kepura-puraan? Hari demi hari, Aisyah semakin merasakan bahwa dirinya bukan bagian dari rumah megah itu. Ia bukan istri yang dicintai, bukan menantu yang dihormati, bahkan bukan sekadar manusia yang layak dihargai. Suaminya, Bima, semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Ia tak lagi berpura-pura menjadi suami yang baik. Sikap dinginnya berubah menjadi ketidakpedulian, dan dari ketidakpedulian itu lahir penghinaan demi penghinaan yang semakin menyakitkan. Namun, yang paling menyakitkan bagi Aisyah bukanlah hinaan dari Bima atau mertuanya, melainkan kenyataan bahwa suaminya telah mengkhianatinya dengan seseorang yang dulu pernah mengisi hatinya. Aisyah tak pernah mengeluh meskipun ia sering dianggap tidak pantas berada di lingkungan keluarganya. Namun, suatu hari, Bima mengucapkan sesuatu yang benar-benar menusuk hatinya. Aku tidak pernah benar-benar mencintaimu, Aisyah. Aku hanya menikahimu karena keadaan. Kamu pikir kita selevel? Aisyah terdiam. Tangannya gemetar saat mendengar kata-kata itu keluar dari mulut suaminya sendiri. Ia tahu Bima tak mencintainya, tapi mendengar pengakuan itu langsung di hadapannya seperti pukulan keras yang meremukkan hatinya. Kalau bukan karena keluargaku butuh reputasi baik, aku tidak akan pernah menikah dengan perempuan kuno sepertimu. Aisyah menatap Bima, mencoba menemukan sedikit rasa bersalah di matanya, tapi tidak ada. Yang ada hanyalah kesombongan dan keangkuhan. Seketika, Aisyah merasa begitu kecil di rumah megah ini. Tak hanya itu, Aisyah juga sering dibandingkan dengan wanita lain, baik oleh Bima maupun mertuanya. Coba lihat istri-istri pengusaha lain, mereka tampil anggun dan modern. Sedangkan kamu, masih pakai gamis longgar seperti ibu-ibu pengajian di kampung, sindir Bu Ratna. Iya, MA. Aku juga heran kenapa dia tidak bisa sedikit saja berdandan lebih menarik. Aku malu membawanya ke acara penting, tambah Bima dengan nada jijik. Aisyah hanya bisa tersenyum getir. Ia sadar bahwa ia tidak seperti istri-istri konglomerat lain yang gemar memakai pakaian mewah, berdandan mencolok, dan menikmati pesta malam. Tapi apakah itu alasan untuk merendahkannya? Namun, lebih dari sekadar perbandingan dengan istri-istri orang lain, ada satu wanita yang paling sering dijadikan contoh oleh Bima, seseorang dari masa lalunya. Rina. Rina adalah mantan pacar Bima. Berbeda dengan Aisyah yang sederhana dan religius, Rina adalah gambaran wanita modern yang penuh percaya diri. Cantik, seksi, kaya, dan berpenampilan menarik. Dan, tanpa sepengetahuan Aisyah, hubungan mereka masih berlanjut. Awalnya, Aisyah hanya merasa bahwa Bima semakin sering pulang larut malam. Jika dulu ia menghabiskan waktu dengan teman-temannya, kini ia lebih sering pergi sendirian dengan alasan urusan bisnis. Namun, ada yang aneh. Bau parfum wanita yang tak dikenalnya menempel di kemeja suaminya. Aisyah juga mulai melihat pesan-pesan singkat di ponsel Bima yang langsung dihapus setiap kali ia mendekat. Suatu hari, kecurigaannya terjawab. Aisyah sedang membereskan kamar ketika ponsel Bima yang tertinggal di meja berbunyi. Tanpa niat buruk, ia melirik layar ponsel itu. Sayang, tadi malam menyenangkan. Kapan kita bisa bertemu lagi? Hati Aisyah seakan berhenti berdetak. Tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Tanpa ragu, ia membuka percakapan tersebut. Dan di sanalah kenyataan pahit menghantamnya. Bima berselingkuh dengan Rina. Pesan-pesan mereka penuh dengan rayuan dan janji-janji manis. Ada foto-foto mesra, ada panggilan penuh kasih sayang, ada bukti-bukti tak terbantahkan bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Aisyah merasa tubuhnya melemas.
Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Malam itu, Aisyah menunggu Bima pulang. Ketika akhirnya Bima masuk rumah, Aisyah langsung mendekatinya dengan ponsel di tangan. "Apa ini, Mas?" Suaranya bergetar, tetapi tetap berusaha tegar. Bima melirik sekilas ke layar ponselnya lalu mendengus. Alih-alih merasa bersalah, ia justru tertawa kecil. "Kamu membaca pesan orang lain tanpa izin? Itu namanya tidak sopan, Aisyah," katanya dengan nada meremehkan. "Jangan mengalihkan pembicaraan, Mas. Ini apa maksudnya? Mas selingkuh dengan Rina?" Alih-alih merasa bersalah, Bima justru menatap Aisyah dengan dingin. "Kamu masih berharap aku setia padamu? Kamu lihat dirimu sendiri, Aisyah. Kamu pikir aku bisa mencintai perempuan seperti kamu? Kamu tidak menarik, tidak tahu cara menyenangkan suami, dan terlalu sibuk dengan ibadahmu. Aku bosan, Aisyah." Air mata Aisyah jatuh semakin deras. Bukan hanya karena pengkhianatan ini, tetapi karena bagaimana suaminya dengan begitu mudahnya meremehkan dirinya. "Mas, ini dosa. Mas sudah mengkhianati pernikahan kita." Suara Aisyah melemah. Bima tertawa sinis. "Jangan ceramah di depanku, Aisyah. Aku sudah cukup muak dengan semua ini." Ia berjalan melewati Aisyah begitu saja, meninggalkannya berdiri sendiri di tengah ruangan yang terasa semakin kosong dan dingin. Rumah besar itu kini terasa semakin kosong. Setiap sudutnya penuh dengan kenangan yang menyakitkan, kenangan tentang kebahagiaan yang hanya ada di dalam bayangan. Di antara kamar-kamar yang luas, lorong-lorong panjang, dan perabotan mewah yang seolah mengintimidasi, Aisyah merasa dirinya semakin terpinggirkan. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Bima kembali pulang larut malam setelah menghabiskan waktu bersama teman-temannya, teman-teman yang selalu ia pilih dibandingkan Aisyah. Suaminya tidak memberi kabar, tidak menunjukkan rasa khawatir padanya, dan tak pernah bertanya bagaimana hari-harinya. Bahkan ketika pulang, ia tidak menyapa. Aisyah duduk di ruang tamu yang sepi, menatap kosong keluar jendela besar yang menghadap ke taman indah. Tapi keindahan itu hanya menambah perasaan kosong yang ia rasakan. Keindahan rumah ini tidak mampu mengisi kehampaan di dalam hatinya. Setiap detik terasa semakin berat. Setiap napas yang ia hirup seolah semakin menyesakkan dada. Aisyah merasa seakan hidupnya tak berarti. Ia menunggu kata-kata lembut dari suami yang tak pernah datang. Ia menunggu perhatian yang selalu terabaikan. Aisyah bangkit dari duduknya, berjalan perlahan ke jendela besar yang menghadap keluar. Ia menatap langit malam yang gelap, dengan hati yang semakin terluka. Malam ini, ia merasa seolah semua impian dan harapannya hancur begitu saja. Ia bukan lagi wanita yang dicintai, bukan lagi istri yang dihormati. Bagaimana bisa seseorang yang ia cintai, yang ia nikahi dengan harapan akan menjalani hidup bersama dalam suka dan duka, bisa begitu mudah mengkhianatinya? Bagaimana bisa Bima begitu membandingkan dirinya dengan wanita lain? Dan yang lebih menyakitkan lagi, bagaimana bisa Bima begitu tidak peduli dengan perasaannya? Aisyah menatap bayangannya di jendela, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi kebahagiaan. Yang ada hanya kesedihan yang tak kunjung reda. Aisyah kembali duduk di salah satu sofa empuk di ruang tamu, menundukkan kepalanya, dan menangis. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Ia menangis tanpa suara, membiarkan air matanya jatuh begitu saja. Seluruh tubuhnya terasa lelah, jiwa dan raganya tercabik-cabik oleh pengkhianatan yang ia terima. Setiap tetes air matanya adalah doa, tetapi ia merasa doa itu tidak pernah sampai. Seolah langit menutup telinga untuknya, dan tak ada yang mendengarkan jeritannya. Ia merasakan betapa kosongnya hidup ini. Bahkan dalam rumah besar yang dipenuhi dengan barang-barang mewah, ia merasa miskin, miskin akan kebahagiaan, miskin akan cinta, dan miskin akan penghargaan. Di tengah kesedihan yang semakin mendalam, Aisyah teringat pada setiap kata-kata Bima yang menghinanya. Kata-kata yang membuatnya merasa tidak layak. Dan di saat itulah, ia menyadari satu hal, ia tidak bisa terus seperti ini.
Ia tidak bisa terus hidup dalam penghinaan dan rasa sakit yang begitu mendalam. Malam itu, Aisyah bangun lebih awal dari biasanya, bahkan lebih awal daripada suara azan subuh yang baru terdengar. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam keluarga besar Bima berkumpul. Sudah beberapa minggu terakhir, Bima dan orang tuanya mengatur acara makan malam yang katanya penting, dan Aisyah dipersilakan untuk menyiapkan semuanya. Walaupun hatinya sudah lama terluka, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri. Ia tahu jika ia menolak, itu hanya akan menambah amarah Bima. Dan ia tak ingin membuat suasana semakin buruk. Sejak subuh, Aisyah sibuk di dapur, mempersiapkan hidangan-hidangan istimewa untuk keluarga besar yang akan datang. Ia mengolah bahan-bahan dengan hati-hati, menyiapkan berbagai macam hidangan favorit Bima dan mertuanya. Sesekali, ia melirik jam, mengingatkan dirinya bahwa meskipun ia merasa dihancurkan dalam hati, ia harus tetap menjalankan peran yang diharapkan darinya, sebagai seorang istri, meskipun penghinaan dan rasa sakit terus menggerogoti dirinya. Namun, setiap kali ia berpikir tentang segala pengorbanannya, air mata tak bisa ia tahan. Ia menahan tangis, namun semakin lama perasaan itu semakin membebani dadanya. Meski begitu, Aisyah tetap melanjutkan tugasnya. Saat makan malam akhirnya tiba, rumah besar itu penuh dengan suara tawa dan percakapan. Aisyah sudah selesai menata meja dengan penuh kehati-hatian. Hidangan-hidangan lezat terhidang di atas meja, siap untuk dinikmati. Semua terlihat sempurna, kecuali hatinya. Bima datang bersama orang tuanya, namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Aisyah melihatnya berjalan masuk dengan seorang wanita muda di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun malam yang sangat elegan, dengan wajah cantik dan tubuh yang tampak sempurna. Aisyah tak perlu bertanya lebih lanjut. Wanita itu adalah Rina, selingkuhan suaminya, yang selama ini hanya ia duga, kini ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Rina berjalan dengan anggun, seolah rumah itu miliknya. Ia tersenyum pada Bima, lalu menatap Aisyah sekilas dengan tatapan penuh penghinaan yang menyakitkan. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Rina duduk di samping Bima, seolah sangat merasa berhak ada di sana. Aisyah merasa dunia seperti runtuh begitu saja. Air matanya hampir tumpah, tetapi ia berusaha menahan semuanya. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan lebih lagi. Ketika makan malam dimulai, suasana terasa semakin canggung. Semua orang berbicara dengan santai, seolah tidak ada yang aneh. Namun, Aisyah bisa merasakan setiap tatapan penuh sindiran yang dilemparkan kepadanya. Ia tahu bahwa mertuanya tidak mempedulikannya. Semua perhatian tertuju pada Rina, yang tampaknya sangat menyukai perhatian itu. Bima, yang biasanya terkesan menjaga image di depan keluarga, malah terlihat tidak peduli. Ia berbicara dengan Rina dengan penuh perhatian, menanyakan bagaimana hari-harinya, seolah Aisyah tidak ada di meja itu. Namun, apa yang paling menyakitkan bagi Aisyah adalah ketika Bima secara terang-terangan mulai berbicara dengan sangat lancang. Ini, Aisyah, pembantu rumah ini, istriku. Tapi kalau kamu tanya, dia cuma ada di sini karena urusan keluarga. Kalau tidak, aku rasa dia sudah tidak ada di sini lagi, kata Bima dengan nada acuh tak acuh, sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi dan melanjutkan makan. Kata-kata itu membuat tubuh Aisyah seakan kaku. Hatinya benar-benar terhantam. Rasanya seperti ada sesuatu yang tajam yang menembus jantungnya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Suara di sekelilingnya seperti mati suri. Rina, yang duduk di samping Bima, tersenyum puas mendengar pernyataan itu. Ia tidak segan-segan melontarkan kata-kata sarkastik. "Ah, aku kira Aisyah ini sudah cukup lama tinggal di rumah mewah, tapi tetap saja kelakuannya seperti orang kampung." Rina berkata dengan suara manja, membuat Aisyah semakin merasa tidak berdaya. Mertuanya, Bu Ratna dan Pak Surya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya tersenyum tipis dan tampak menikmati suasana, seolah tak ada yang salah dengan apa yang sedang terjadi. Aisyah, yang merasa seperti terbuang, tak bisa lagi menahan emosinya. Di tengah-tengah makan malam yang semakin terasa menusuk, Aisyah merasa dadanya begitu sesak. Hatinya seperti terhimpit oleh sesuatu yang begitu berat.
Semua yang ia harapkan dalam hidup ini, yaitu dihargai dan dicintai, hancur berkeping-keping di depan matanya. Semua yang ia lakukan untuk keluarga ini, semua yang ia korbankan, semua yang ia berikan, seolah tidak ada artinya. Di hadapan Bima, ia hanyalah seorang pemantu, seorang wanita yang tak pernah dianggap layak untuk menjadi istrinya. Rasa sakit itu begitu mendalam, tetapi Aisyah menahan dirinya. Ia tidak ingin menangis di depan mereka. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatnya terluka. Namun, pada akhirnya, saat Bima tertawa bahagia dengan Rina, Aisyah tak bisa lagi bertahan. Ia berdiri dari kursinya dengan tergesa-gesa, mencoba untuk tetap tenang, tapi tubuhnya bergetar. "Aku tidak bisa terus seperti ini," gumamnya pelan, cukup keras agar hanya Bima yang mendengarnya. Tanpa menunggu respon, Aisyah langsung berjalan meninggalkan meja makan. Bima menatapnya sekilas, tapi tidak ada perasaan bersalah di matanya. Ia hanya melanjutkan pembicaraannya dengan Rina, seolah tidak ada yang terjadi. Aisyah berlari ke kamarnya, menutup pintu dengan keras, dan jatuh terduduk di lantai. Air mata yang sudah sejak tadi ia tahan akhirnya meledak. Hatinya hancur, tubuhnya lemas, dan ia merasa seolah semua yang ia lakukan dalam hidup ini sia-sia. Malam itu, Aisyah menangis sepuasnya. Setelah bertahun-tahun berjuang dan menahan luka, akhirnya ia menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Dia telah melupakan dirinya sendiri demi memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi sekarang, di tengah rasa sakit ini, ia tahu bahwa waktunya untuk bangkit dan menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya sudah tiba. Namun, untuk melangkah pergi, untuk melepaskan semuanya, Aisyah tahu itu tidak akan mudah. Tetapi malam itu, di tengah kepedihan yang luar biasa, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakitnya, keinginan untuk merdeka dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Setelah semua orang meninggalkan rumah, suasana yang semula ramai dan penuh tawa kini berubah menjadi sepi, tapi bukan keheningan yang menenangkan. Sebaliknya, rumah besar itu terasa seperti penjara yang penuh dengan ketegangan. Aisyah duduk di ruang tamu, menunggu, menahan amarah yang sudah tak tertahankan. Ia merasa hatinya terbakar oleh apa yang baru saja terjadi. Semua penghinaan, semua kata-kata tajam yang dilemparkan ke arahnya, membenamkan luka yang semakin dalam. Bima, yang tampaknya tidak peduli dengan kekacauan yang baru saja terjadi, berjalan ke ruang tamu, memasukkan tangan ke dalam saku, dan duduk di kursi dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia tampak tak terganggu oleh apa yang baru saja terjadi, seolah tidak ada yang salah. Sementara Aisyah, yang sudah sangat lelah, tidak bisa lagi menahan emosinya. Dengan suara yang gemetar karena menahan marah, Aisyah membuka pembicaraan. "Kamu, apa yang baru saja terjadi? Kenapa kamu memperlakukanku seperti itu di depan semua orang?" kata Aisyah, suaranya sedikit pecah. Bima menatapnya dengan tatapan dingin, seperti tidak peduli sama sekali. "Apa yang kamu harapkan, Aisyah? Semua orang tahu siapa kamu. Kamu itu hanya seorang perempuan kampungan yang tidak pantas ada di dunia ini. Aku sudah cukup bertahan denganmu." Aisyah terkejut mendengar kata-kata itu. Bibirnya bergetar, tetapi ia berusaha menahan diri. Namun, hatinya sudah terlanjur hancur. "Aku hanya ingin dicintai, dihargai. Aku sudah memberikan segalanya untuk kamu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini?" Bima tertawa sinis, seolah Aisyah sedang berbicara tentang hal yang paling tidak penting. "Kamu itu miskin, Aisyah. Tidak punya apa-apa. Tidak punya keluarga yang bisa dibanggakan, tidak punya status, tidak punya apa-apa selain kerja kerasmu yang membuatmu seperti pelayan di rumah ini. Aku sudah cukup dengan hidup seperti ini." Suasana menjadi semakin tegang. Aisyah merasa tubuhnya gemetar, bukan hanya karena amarah, tetapi juga karena rasa sakit yang dalam. Ia merasa terpojok, tak punya tempat untuk berlindung dari kata-kata Bima yang semakin menusuk. "Kamu terlalu jauh, Bima. Aku bukan pelayan, aku istrimu. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini." Aisyah berteriak, air matanya mulai tumpah.
Kamu yang membuatku merasa seperti ini. Kamu yang menghina dan menyakiti aku. Bima mendengus, matanya mulai terlihat lebih tajam, penuh kebencian. Jangan sok merasa benar, Aisyah. Aku sudah cukup lama menderita dengan hidup seperti ini. Kamu itu bukan istri yang aku harapkan. Kamu cuma jadi penghalang untuk hidupku. Aku tak ingin terus hidup dengan orang seperti kamu yang hanya membawa malu. Aisyah tercengang, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Malu? Kamu yang malukan aku di depan orang-orang. Kamu yang membuat aku merasa seperti sampah. Dengan emosi yang mulai meluap, Aisyah berdiri dari tempat duduknya, hampir berteriak. Kamu pikir aku tidak tahu semua yang terjadi? Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu selingkuh dengan wanita itu? Bima terdiam sejenak, tetapi matanya tetap tajam. Aku tidak pernah menyembunyikan itu dari kamu. Aku hanya sudah terlalu lelah hidup bersama orang yang tidak mengerti apa yang aku butuhkan. Aisyah merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Segala harapan yang masih tersisa dalam dirinya hancur seketika. Ia menatap Bima dengan mata yang basah, namun penuh tekad. Kalau begitu, kenapa kita masih bersama? Kenapa kamu masih bertahan denganku jika aku begitu buruk di matamu? Bima bangkit dari kursinya, melangkah menuju Aisyah dengan ekspresi marah. Karena aku tidak punya pilihan, Aisyah. Aku terjebak dalam pernikahan ini. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin hidup tanpa kamu. Aku cerai. Aisyah terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pukulan berat yang menghempaskan dirinya ke tanah. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Meskipun ia tahu, saat itu juga, ia harus melepaskan segalanya. Jadi kamu menceraikan aku karena aku miskin, kampungan, dan udik? Hanya karena aku tidak seperti wanita yang kamu inginkan. Suara Aisyah bergetar, tetapi ia tidak bisa lagi menahan kepedihan itu. Bima menatapnya dengan wajah yang keras, tanpa rasa penyesalan. Ya, Aisyah. Itu saja yang aku butuhkan. Aku ingin hidup tanpa kamu. Aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Perceraian ini sudah keputusan yang pasti. Aisyah merasa dunia seakan runtuh. Kata-kata Bima seperti menggali lubang dalam hatinya yang tidak akan bisa ia tutupi lagi. Ia merasakan setiap detak jantungnya yang begitu sakit. Air mata jatuh deras. Tetapi ia tahu, perjuangannya sudah berakhir. Bima berjalan pergi, meninggalkan Aisyah sendirian di ruang tamu yang sepi. Aisyah duduk terpaku, seperti tidak mampu bergerak. Suasana yang tadinya penuh ketegangan, kini berubah menjadi hampa dan sunyi. Semua yang ada di sekitarnya terasa semakin jauh. Di luar sana, langit malam terlihat begitu gelap, seolah menyambut kegelapan yang ada dalam dirinya. Aisyah merasa hancur, tak tahu harus bagaimana lagi. Ia sudah memberikan segalanya, cinta, perhatian, pengorbanan, tetapi itu semua tidak cukup untuk membuat Bima menghargainya. Air matanya terus mengalir. Namun kali ini ia merasa seolah menangis untuk dirinya sendiri. Bima mungkin telah pergi, tetapi Aisyah tahu, ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya terus terpuruk. Meski hatinya sakit, meski rasa perih itu tak akan hilang begitu saja, Aisyah tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia harus menemukan kembali dirinya, meski di tengah kegelapan yang sangat mendalam. Setelah perceraian yang mengoyak hatinya, Aisyah merasa seperti terlahir kembali. Meskipun kehilangan cinta dan harapan dari seseorang yang pernah ia anggap segalanya, ia sadar bahwa ada banyak hal yang masih bisa ia raih. Tanah warisan orang tuanya, yang telah lama terbengkalai dan tidak tersentuh, kini menjadi titik awal kebangkitan baru bagi Aisyah. Ia tahu, inilah saatnya untuk memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya. Tanah seluas 100 hektar yang diwariskan oleh orang tuanya, terletak di daerah yang sangat strategis, dekat dengan pusat kota dan berbagai fasilitas penting. Dulu, tanah tersebut hanya digunakan sebagai tempat bercocok tanam sederhana. Namun kini, dengan kejadian yang menimpanya, Aisyah melihat potensi luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Aisyah memulai segalanya dengan hati-hati.
Ia tidak langsung tergoda oleh tawaran-tawaran besar yang datang setelah tanah itu mulai dilirik oleh banyak pihak. Sebaliknya, ia berusaha mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan lahan, investasi, dan bisnis. Dengan kecerdasannya yang tajam dan ketekunan yang luar biasa, Aisyah mulai merancang rencana besar untuk mengubah tanah tersebut menjadi lebih bernilai. Langkah pertama yang ia ambil adalah mengubah sebagian besar tanah tersebut menjadi perkebunan. Ia memilih untuk menanam berbagai komoditas yang tengah diminati pasar, seperti kelapa sawit, karet, dan tanaman obat-obatan yang sedang naik daun. Ia tidak hanya mengandalkan teknik pertanian tradisional, melainkan mengintegrasikan teknologi dan sistem pertanian yang lebih efisien. Aisyah mempekerjakan para ahli agronomi untuk membantu merencanakan dan mengelola perkebunannya. Ia juga melibatkan para petani lokal, memberikan mereka pelatihan dan akses ke alat-alat modern yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Tidak hanya menguntungkan bagi dirinya, namun kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar yang semakin bergantung pada peluang yang ia ciptakan. Namun, tidak hanya itu yang menarik perhatian Aisyah. Tanah yang sangat strategis itu memiliki potensi lebih besar daripada sekadar perkebunan. Ia memutuskan untuk memperluas usahanya dengan membangun kompleks perumahan mewah, menyasar para pebisnis dan keluarga yang ingin tinggal di kawasan elit dengan akses yang mudah ke pusat kota. Dengan bimbingan para arsitek dan pengembang properti berpengalaman, Aisyah mulai merancang kompleks perumahan yang tidak hanya mengutamakan kemewahan, tetapi juga keberlanjutan. Rumah-rumah di kompleks tersebut dibangun dengan desain modern, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan teknologi pintar untuk mendukung gaya hidup mewah yang efisien dan berkelanjutan. Pembangunan perumahan itu berjalan sangat lancar. Tanah yang sebelumnya tidak banyak dikenal, kini menjadi kawasan yang sangat diminati. Aisyah menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk bank dan investor properti yang tertarik dengan proyek besar ini. Ia mampu menjual unit-unit rumah pertama dalam waktu singkat dengan harga yang tinggi, sehingga semakin memperbesar portofolionya. Dalam beberapa tahun, Aisyah berhasil mengubah tanah warisan itu menjadi sumber kekayaan yang luar biasa. Dengan kecerdasannya dalam mengelola bisnis dan kemampuannya untuk membuat keputusan yang tepat, nilai tanah tersebut meroket tinggi. Hasil dari perkebunan dan kompleks perumahan yang ia bangun membuatnya menjadi salah satu pengusaha muda terkaya di daerah tersebut. Bahkan, kekayaannya kini melebihi mantan mertuanya, Bu Ratna dan Pak Surya, yang sebelumnya selalu meremehkan Aisyah karena latar belakang keluarganya yang sederhana. Aisyah kini menjadi sosok yang sangat dihormati di kalangan para pebisnis, pengusaha, dan elit sosial. Ia memiliki perusahaan properti yang berkembang pesat dan bahkan membuka cabang di beberapa kota besar. Aisyah menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak selalu mulus, tetapi setiap rintangan yang ia hadapi telah mengajarkannya untuk lebih kuat. Dari seorang wanita yang dianggap kampungan dan miskin, ia kini berdiri tegak sebagai wanita sukses yang bisa membuktikan bahwa kemampuan dan tekad lebih berharga daripada segalanya. Suatu malam, setelah pulang dari sebuah pertemuan bisnis besar, Aisyah duduk di ruang kerjanya yang luas, merenung. Ia memandangi foto-foto keluarganya yang telah lama pergi. Tanpa mereka, ia mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan untuk bangkit. Ia tersenyum sendiri, merasa puas dengan pencapaiannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Kini, Aisyah tidak hanya kaya secara materi, tetapi ia kaya dalam pengalaman, kebijaksanaan, dan kebebasan. Ia tahu, apapun yang terjadi ke depannya, ia sudah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan hanya terletak pada apa yang ia miliki, tetapi pada kemampuan untuk bangkit dan mengubah nasibnya sendiri. Sedangkan, Bima, yang dulunya selalu merasa superior dan tak terkalahkan dengan segala kekayaan dan kemewahannya, kini merasakan pahitnya kenyataan. Bisnis yang dulu ia banggakan, yang didirikan dengan segala ambisi dan keangkuhan, kini hancur lebur. Banyak investasi yang ia lakukan ternyata berisiko tinggi dan tidak menguntungkan. Sebagian besar aset yang dimilikinya, termasuk properti dan perusahaan, mulai terpaksa dijual untuk menutupi utang yang terus membengkak. Bima tidak pernah membayangkan akan berada dalam posisi seperti ini.
Saat ia masih bersama Aisyah, ia merasa seperti seorang raja. Kini, ia harus berjuang keras untuk mempertahankan sisa-sisa hidupnya yang sempat nyaman. Ia terjebak dalam sebuah lingkaran yang semakin mencekik, sementara rekan bisnis dan investor mulai menjauh, meninggalkan Bima yang kehilangan arah. Di sisi lain, orang tua Bima, Bu Ratna dan Pak Surya, juga tidak lepas dari dampak buruk yang ditinggalkan oleh keputusan-keputusan buruk yang diambil anak mereka. Investasi besar yang mereka lakukan di beberapa sektor, termasuk properti dan saham, ternyata berakhir dengan kerugian yang sangat besar. Mereka yang dulu selalu terlihat angkuh dan merasa lebih baik daripada orang lain, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Harta mereka hampir habis dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk membalikkan keadaan. Bu Ratna, yang dulu selalu merendahkan Aisyah, kini merasakan sendiri betapa cepatnya kehidupan bisa berubah. Mereka yang dulu selalu berada di puncak, kini mendapati diri mereka terjerat utang dan kehilangan hampir seluruh kekayaan mereka. Pak Surya, yang biasanya terlihat tenang dan bijaksana, kini terlihat sangat cemas dan tertekan. Ketika Aisyah datang ke rumah mereka hanya bisa menunduk, tidak mampu menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Bima duduk termenung di ruang tamunya yang kini terlihat lebih sepi dan suram. Semua kemewahan yang dulu ia nikmati terasa jauh dari jangkauannya. Mobil mewah yang dulu ia banggakan, sekarang harus ia jual. Rumah megah yang dulu menjadi simbol status, kini dipenuhi dengan tagihan dan masalah hukum. Di tengah kesendirian dan kebingungannya, Bima tidak bisa melupakan Aisyah. Ia teringat bagaimana dulu ia begitu meremehkan perempuan itu, memperlakukannya dengan sangat buruk. Aisyah yang dulu dianggap kampungan dan miskin, ternyata kini berada jauh di atasnya. Bima tidak bisa menahan perasaan malu dan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Seiring dengan jatuhnya bisnisnya, kenangan tentang Aisyah, wanita yang pernah ia ceraikan, muncul begitu saja dalam pikirannya. Ia ingat bagaimana Aisyah selalu berusaha untuk mempertahankan kehormatan keluarga, bagaimana ia bekerja keras meski sering dihina. Kini, Aisyah yang sudah bangkit menjadi sosok yang kuat dan sukses, sementara dirinya justru terjebak dalam kebangkrutan yang mengerikan. Bu Ratna dan Pak Surya duduk di ruang keluarga mereka yang dahulu penuh dengan kemewahan. Mereka tidak lagi memiliki kebanggaan yang dulu mereka miliki. Semuanya mulai runtuh setelah investasi bodoh yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa tidur nyenyak, sering terjaga oleh rasa cemas yang semakin mendalam. Bu Ratna, yang dulu sangat menganggap rendah Aisyah dan merasa bahwa keluarga mereka jauh lebih tinggi derajatnya, kini harus menerima kenyataan bahwa ia tidak lebih baik dari orang yang ia rendahkan. Apa yang kita lakukan, Pak? Semua yang kita punya, semua yang kita banggakan, sekarang sudah hilang begitu saja. Keluh Bu Ratna, suaranya lemah dan penuh keputusasaan. Pak Surya hanya bisa menatap kosong, tidak mampu memberikan jawaban yang memadai. Semuanya berubah begitu cepat. Harta mereka yang melimpah kini lenyap, dan mereka terpaksa menjual sebagian besar aset untuk menutupi hutang. Mereka bahkan harus memikirkan cara untuk bertahan hidup. Yang lebih menyakitkan, mereka tahu bahwa Aisyah, yang mereka hina dulu, kini telah melampaui mereka dalam segala hal. Sementara itu, Bima merasakan kehancuran batin yang mendalam. Ternyata, kebanggaan yang ia miliki tidak ada artinya. Keangkuhannya yang dulu seolah menjadi senjata untuk merendahkan orang lain, kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya. Semua yang ia miliki kini hanya sisa-sisa yang tak berguna. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, di mana aku salah? Kenapa hidupku bisa berakhir seperti ini? Kehidupan Aisyah kini begitu berbeda dari masa lalu yang kelam. Dengan segala keberhasilannya yang luar biasa, Aisyah terus melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Bisnis properti yang ia bangun semakin berkembang, dan tanah warisan orang tuanya kini menjadi pusat perhatian banyak orang. Namun, sebuah kejutan datang yang membuatnya kembali dihadapkan pada orang-orang yang pernah merendahkannya. Suatu hari, Aisyah mendapatkan informasi yang mengejutkan. Rumah megah yang dulu menjadi tempat tinggal keluarganya, tempat yang dulu dihuni bersama Bima dan kedua orang tuanya, ternyata sudah dibeli oleh dirinya. Tanpa sepengetahuan mereka,
Aisyah telah membeli rumah tersebut setelah melihat bahwa tanah dan properti di kawasan itu semakin naik harganya. Rumah yang dulunya merupakan simbol keangkuhan dan kekuasaan keluarga Bima kini menjadi miliknya, sebuah simbol dari kemenangan dan kebangkitannya. Ketika mantan mertuanya, Bu Ratna dan Pak Surya, mengetahui hal ini, mereka merasa seperti dihantam badai. Mereka yang dulu merasa lebih tinggi derajatnya, kini terjebak dalam rasa malu dan penyesalan. Bu Ratna tidak bisa menerima kenyataan bahwa rumah yang dulunya menjadi lambang kemewahan mereka, kini dimiliki oleh Aisyah, wanita yang mereka anggap rendah dan tidak pantas. Mereka merasa terhina, seolah-olah semua kebanggaan yang mereka miliki telah dirampas. Bima, yang kini sudah jauh dari kehidupan mewah yang dulu, juga mengetahui bahwa rumah tersebut kini menjadi milik Aisyah. Kekecewaan mendalam menyelimuti hatinya. Ia merasa seperti hidupnya telah hancur berkeping-keping. Tanpa banyak pilihan, Bima dan orang tuanya memutuskan untuk mendatangi Aisyah. Mereka merasa sudah saatnya meminta maaf dan mencoba memperbaiki hubungan yang rusak. Mereka datang dengan harapan, meski dalam hati mereka merasa cemas, bahwa Aisyah akan memaafkan mereka dan memberikan kesempatan kedua. Pada suatu pagi yang cerah, pintu rumah Aisyah diketuk. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Bima berdiri di depan rumah, diikuti oleh Bu Ratna dan Pak Surya. Wajah mereka terlihat penuh kecemasan dan penyesalan. Bima, yang dulu selalu tampak percaya diri dan angkuh, kini tampak kusut dan lelah. "Aisyah, kami datang untuk meminta maaf," ujar Bima, suaranya terdengar berat. Ia menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka dengan tatapan yang tidak bisa dipahami. Ia tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan mereka dalam hidupnya lagi. Setelah beberapa detik hening, Aisyah akhirnya berkata dengan tegas, "Apa yang kalian inginkan dari saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki semuanya?" Bu Ratna, yang dulu selalu memandang Aisyah dengan rendah, kini tampak menyesal dan terbata-bata. Kami salah, Aisyah. Kami minta maaf atas semua perlakuan buruk yang kami berikan padamu. Kami tahu, kamu lebih baik tanpa kami. Tapi, bisakah kamu memberikan kami kesempatan lagi? Kembali menjadi bagian dari keluarga ini?" Pak Surya yang biasanya tenang, kini juga tampak penuh penyesalan. "Kami hanya ingin kamu kembali, Aisyah. Kami menyadari betapa berharganya kamu, dan kami ingin memperbaiki hubungan kita." Bima menambahkan dengan suara penuh harap, "Aku juga, Aisyah. Aku salah. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi padaku. Bisakah kita mulai lagi? Aku ingin kita kembali seperti dulu." Aisyah mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, namun hatinya tidak sedikit pun goyah. Ia tahu betul bahwa ini bukanlah pertama kalinya mereka datang dengan permintaan seperti ini. Mereka datang bukan karena mereka benar-benar mengerti apa yang telah mereka lakukan, tetapi karena mereka membutuhkan bantuan. Mereka datang setelah segalanya hancur, setelah mereka kehilangan hampir semuanya. Aisyah mengambil napas panjang, matanya tajam dan penuh keyakinan. "Kalian datang kepada saya setelah semuanya hancur. Kalian hanya datang karena kalian membutuhkan saya sekarang. Kalian tidak pernah menghargai saya dulu, bahkan saat saya memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Kalian menghinaku, merendahkan saya, dan sekarang kalian datang dengan penyesalan karena kalian tidak punya pilihan lain." Ia berhenti sejenak, menatap wajah mereka satu persatu. "Aku sudah tidak membutuhkan kalian lagi. Aku sudah jauh lebih baik tanpa kalian. Kekayaan yang kumiliki sekarang bukan hanya dari bisnis. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan, bukan karena kalian." Bima tampak menunduk, sementara Bu Ratna dan Pak Surya hanya bisa diam. Mereka menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Semua kata-kata yang mereka ucapkan terasa hampa. Aisyah yang dulu dianggap lemah dan tak berarti kini berdiri dengan kekuatan yang tak dapat digoyahkan. "Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan kalian," lanjut Aisyah dengan tegas. "Dan aku tidak akan pernah kembali. Kalian menganggap saya kampungan.
Tapi ternyata saya bisa membuktikan bahwa saya lebih dari sekadar itu. Mendengar kata-kata Aisyah, Bima merasakan sebuah rasa malu yang mendalam. Ia tahu bahwa Aisyah benar, bahwa ia tidak pantas lagi meminta maaf atau mengharapkan apapun darinya. Perasaan penyesalan menghantamnya dengan keras. Namun itu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Mereka telah melewati batas yang tidak bisa lagi diperbaiki. Dengan langkah yang berat, Bima, Bu Ratna, dan Pak Surya akhirnya berbalik dan pergi dari rumah Aisyah. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulut mereka. Mereka tahu, setelah semua yang terjadi, tidak ada jalan kembali. Aisyah telah membuktikan bahwa ia bisa bangkit dan sukses tanpa mereka. Kini, Aisyah bisa melanjutkan hidupnya dengan penuh kebanggaan, sementara mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan wanita yang seharusnya mereka hargai. Aisyah menutup pintu dengan hati yang tenang, meskipun perasaan dalam dirinya begitu kompleks. Ia merasa puas karena akhirnya bisa mengakhiri segalanya dengan cara yang benar. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi pengorbanan yang sia-sia. Ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu lebih dari yang mereka pikirkan. Dengan senyuman kecil di wajahnya, Aisyah melangkah maju, melanjutkan hidupnya tanpa rasa takut atau ragu. Kini, dunia adalah miliknya untuk dikuasai. Setelah berbulan-bulan menjalani hidup tanpa gangguan dari masa lalu, Aisyah merasa seolah beban yang selama ini menekan dadanya akhirnya terangkat. Keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan Bima dan keluarganya bukan hanya langkah yang tepat, tetapi juga jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Kini, Aisyah bisa menghirup udara segar dan melangkah maju tanpa beban yang pernah membelenggunya. Kehidupannya berubah drastis. Tidak hanya dalam hal kesuksesan finansial, tetapi juga dalam kebahagiaan pribadi. Aisyah memutuskan untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, tanpa harus merasa rendah atau terhina oleh orang lain. Ia tahu betul bahwa kebahagiaan tidak hanya terletak pada harta, tetapi juga pada kedamaian hati dan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Di tengah kesibukannya mengelola berbagai proyek bisnis, Aisyah bertemu dengan seseorang yang membawa warna baru dalam hidupnya. Namanya Reza, seorang pengusaha muda yang sukses dan penuh dengan semangat hidup. Reza bukan hanya sukses dalam bidangnya, tetapi juga memiliki empati yang luar biasa terhadap orang lain. Ia sangat menghargai Aisyah, tidak hanya karena kecantikan luar biasa yang dimilikinya, tetapi juga karena kepribadiannya yang kuat dan penuh tekad. Reza memahami betul bahwa Aisyah bukan wanita yang mudah jatuh dalam godaan kemewahan atau ketenaran, dan ia merasa sangat terkesan dengan sikap Aisyah yang mandiri. Mereka mulai mengenal satu sama lain, tidak terburu-buru, melainkan dengan cara yang penuh kedewasaan. Reza selalu menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada Aisyah, berbeda dengan apa yang pernah ia alami di masa lalu. Aisyah merasa nyaman berada di sampingnya. Tidak ada lagi rasa tertekan, tidak ada lagi rasa khawatir bahwa dirinya akan diremehkan atau diabaikan. Hubungan mereka berkembang dengan alami, penuh dengan kebahagiaan dan saling pengertian. Aisyah tidak merasa ada yang kurang dalam hidupnya, karena Reza tidak hanya menyayanginya, tetapi juga mendukungnya untuk terus berkembang. Mereka berbicara tentang impian dan tujuan hidup, saling memberi semangat, dan menjadi pasangan yang saling menguatkan satu sama lain. Reza selalu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Aisyah bercerita tentang masa lalunya, tentang penderitaan yang ia alami, tentang segala hinaan dan perlakuan buruk yang pernah ia terima. Namun, Aisyah tidak pernah membiarkan masa lalunya membebani hubungan mereka. Ia memilih untuk melihat ke depan, menuju masa depan yang lebih cerah bersama seseorang yang benar-benar peduli padanya. Dengan Reza di sampingnya, Aisyah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mereka saling mendukung dalam berbagai hal, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam bisnis. Reza selalu memberi ide-ide brilian yang membantu Aisyah dalam mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Mereka juga sering menghabiskan waktu bersama untuk menikmati kebahagiaan sederhana, tanpa tekanan dan tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Sementara itu, kesuksesan Aisyah dalam dunia bisnis semakin tak terbendung. Perkebunan dan kompleks perumahan yang ia kelola berkembang pesat, bahkan melebihi ekspektasi awal. Aisyah terus memperluas jangkauannya, tidak hanya dengan properti,
tetapi juga dalam berbagai sektor lain yang ia kelola dengan cerdas. Reputasinya sebagai seorang pengusaha wanita yang sukses semakin dikenal di kalangan pengusaha top. Tidak hanya di dunia bisnis, Aisyah juga mendapatkan pengakuan di berbagai acara sosial dan amal. Ia sering diundang sebagai pembicara, berbagi kisah perjuangan dan inspirasi kepada wanita-wanita muda yang ingin mengikuti jejaknya. Aisyah menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang yang melihatnya sebagai contoh dari keteguhan hati dan kemampuan untuk bangkit meskipun dilanda kegagalan. Aisyah semakin sering berkeliling dunia untuk mengeksplorasi peluang bisnis baru. Namun, ia selalu kembali ke rumahnya yang nyaman, tempat yang telah ia bangun dengan tangannya sendiri. Sebuah rumah yang bukan hanya mencerminkan kesuksesannya, tetapi juga menjadi simbol dari kebebasan dan kebahagiaan sejati yang ia raih. Suatu sore, Aisyah duduk di balkon rumah mewahnya, menatap matahari yang terbenam dengan penuh kebahagiaan. Di sebelahnya, Reza memegang tangannya, dan mereka berbicara tentang impian-impian mereka untuk masa depan. Dalam hati Aisyah, ia merasa sangat bersyukur atas segala yang telah ia capai. Semua penderitaan, semua hinaan yang pernah ia terima, kini terasa seperti pelajaran berharga yang mengarahkan dirinya menuju kehidupan yang lebih baik. Aisyah tahu bahwa ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa lalu. Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi hidup untuk memenuhi harapan orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Aisyah telah menjadi sosok wanita yang mandiri, penuh cinta, dan sangat sukses. Ia telah menemukan pasangan yang mencintainya dengan tulus, yang menghargainya lebih dari sekadar harta atau status. Kehidupan Aisyah kini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rasa syukur atas segala yang telah ia raih. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau kesedihan. Aisyah tahu bahwa ia tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk bahagia, karena kebahagiaannya adalah haknya yang sepenuhnya. Kini, Aisyah hidup dengan penuh kebahagiaan, cinta, dan kesuksesan, sebuah kehidupan yang tak ternilai harganya.